Marilah kita bersama-sama mengenal tentang rekayasa proses bisnis. Apa yang disebut dengan proses bisnis? Proses bisnis adalah kelompok tugas yang secara logis dijalankan untuk mencapai sebuah tujuan bisnis. Biasanya proses itu terukur dan terstruktur. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, siapa sih yang tidak kenal dengan McDonald? Pasti kalian pernah pergi ke restoran ini, memang dia cepat saji, caranya bagaimana? Seseorang akan masuk ke dalam lokasi dari McDonald, mungkin parkir dulu di situ, kemudian akan masuk ke dalam ruangan dan kemudian mendekati kasir. Nah, di kasir itu si customer akan melakukan pemesanan terhadap makanan yang dia inginkan. Setelah itu, kemudian customer akan melakukan pembayaran. Dan pembayaran dilakukan, setelah pembayaran dilakukan, langsung akan si waiternya ya, si kasirnya yang merangkap juga sebagai untuk melayani akan mempersiapkan makanan tersebut. Nah, kalau di dalam itu tentunya ada proses juga, yaitu ada proses kitchen di mana begitu menerima pesanan, para chef yang ada di kitchen langsung mempersiapkan makanan sesuai dengan urutan dari pesanan tersebut. Kemudian setelah customer menerima makanan tersebut, customer akan antara dua kemungkinan ya duduk di dalam restoran atau mereka akan meninggalkan tempat. Nah, inilah yang disebut dengan proses bisnis, yaitu urutan-urutan yang biasanya itu bisa kita ukur, bisa kita lihat juga, misalnya berapa lama waktu per satu langkah, berapa jumlah kesalahan yang dilakukan oleh para pelayannya, ya. Dan ini adalah sesuatu yang nanti kita bisa ukur untuk menjadi kinerja dari proses tersebut. Kalau kita lihat ya, Anda mudah-mudahan sudah pernah datang ke McDonald di mana mereka menyediakan layar sentuh ya, kemudian para customer bisa order dan juga bayar di situ dengan menggunakan kartu. Ini adalah proses bisnis yang bisa dibilang adalah satu terobosan. Sebetulnya kalau mungkin di luar negeri sudah lebih cepat, tapi di Indonesia dengan menyediakan ini, apa yang terjadi? Antrian dari customer tidak perlu terlalu panjang lagi. Dan mereka pun merasa senang karena mereka cepat terlayani, karena mereka melayani diri sendiri. Pada saat setelah mereka selesai melakukan order dan pembayaran, mereka hanya tinggal menunggu dipanggil nomor pesanannya, kemudian mengambil makanan tersebut. Luar biasa, ada perpotongan yang terjadi, yaitu pemotongan proses di mana mereka harus bertemu dengan kasir. Ya. Oke, ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai rekayasa proses bisnis. Perubahan, perombakan yang besar. Karena tadinya harus ada pelayan yang meladeni, sekarang bisa melayani diri sendiri. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan yang disebut dengan ciri dan karakteristik dari proses bisnis. Nah, ini adalah gudang dari Amazon.com. Mungkin Anda lihat luar biasa ya, memang Amazon.com itu sudah ada sejak tahun 94 dan mereka ini luar biasa sekali. Ya, karena mereka merombak total sebuah e-commerce, sebuah perdagangan. Kalau dulu membeli buku harus ke toko buku, sekarang tidak perlu lagi. Dan kalau Amazon sekarang bahkan sudah menjual berbagai hal di luar dari buku juga. Apa saja sih ciri dan karakteristik proses bisnis? Yang pertama adalah memiliki start dan finish. Tentunya satu proses pasti ada mulainya dan ada berakhirnya, sehingga kita bisa melakukan pengukuran terhadap kinerjanya. Yang kedua, terdapat unit organisasi yang melaksanakan. Nah, jadi misalnya kalau di McDonald tadi kan ada pelayan, terus ada customer, itu bisa disebut perwakilan unit organisasi dan pastinya ada bagian kitchen juga. Nah, kalau di Amazon pastinya di sini ada penyortir, ada pembungkus, ada juga mereka yang bagian memeriksa untuk order pada saat mereka dimasukkan ke dalam box. Banyak sekali ya komponennya. Yang ketiga adalah proses owner. Biasanya sebuah proses bisnis itu ada ownernya. Siapakah owner? Owner adalah penanggung jawab. Dan mereka biasanya juga bisa melakukan adjustment atau perombakan sebagaimana dibutuhkan kalau memang proses belum optimal. Yang keempat adalah pelanggan. Nah, pelanggan ini apa? Ya, yang pasti tadi ya customer-nya, mereka yang menerima jasa atau pelayanan ini dari proses bisnis, mereka lah yang kita sebut customer yang mendapatkan manfaat dari proses bisnis ini.
Yang kelima adalah internal dan eksternal. Maksudnya untuk proses bisnis ini bisa di dalam perusahaan, bisa juga di luar perusahaan. Yang terakhir, value chain. Nah, biasanya proses bisnis itu adalah rantai penciptaan nilai. Nah, saya kasih contoh paling sederhana, dari kalau kita memikirkan nasi goreng, sebetulnya nasi goreng itu bahan dasarnya adalah dari beras. Beras kemudian dimasak dulu jadi nasi, dari nasi ditambah dengan berbagai sayur dan daging, dimasak, digoreng, akhirnya jadi nasi goreng. Mungkin bahan sepiring dari nasi goreng yang berharga 20.000 itu hanya berawal dari sebuah nasi putih yang harganya cuma Rp500. Jadi seperti itulah penciptaan nilai itu terjadi di dalam proses bisnis. Oke. Nah, saya juga ingin memperkenalkan yang namanya dimensi proses. Dimensi proses itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah entitas, yang kedua adalah objek, yang ketiga adalah aktivitas. Apa sih yang disebut entitas? Nah, proses itu terjadi antara entitas dalam organisasi atau antar fungsi atau antar personel. Nah, jadi kalau nanti kita akan belajar juga tentang BPMN, pasti kita akan melihat adanya interaktivitas antar entitas yang ada. Yang kedua adalah objek. Objek adalah proses. Proses adalah hasil dari manipulasi objek. Objek ini bisa berupa objek fisik maupun informasional. Nah, jadi misalnya kita memanipulasi objek seperti produk, seperti dokumen, seperti apalah ya, tergantung nanti apa yang kita proses, itulah yang menjadi hasil atau output dari proses tersebut. Yang ketiga adalah aktivitas. Nah, kalau aktivitas adalah kata kerja seperti biasa ya. Jadi inilah tindakannya melibatkan 2 tipe aktivitas, manajerial dan operasional. Kalau kita lihat ya, sebuah proses itu selalu sama. Mereka memiliki 3 komponen ini, input, proses, dan output. Apa yang bisa Anda definisikan melihat ini? Kalau di Starbucks ya, nah di Starbucks ini tentunya kita mungkin tidak kenal dengan Starbucks. Starbucks itu apa sih inputnya? Ya tentunya dari biji kopi. Ya kalau kita membicarakan produk dari biji kopi. Kemudian prosesnya adalah proses dari penggilingan kopi itu tersendiri. Kemudian outputnya adalah nanti kopi yang jadi. Nah kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, input proses output dari pemesanan kopi itu sendiri mirip kayak McDonald tadi. Ya, kita ada customer yang masuk, kemudian mereka setelah itu memesan dan melakukan pembayaran, dan output hasil akhir adalah ketika customer mendapatkan kopi yang mereka pesan. Nah, inilah proses bisnis selalu terdiri dari 3 komponen, input, proses, dan output. Ini adalah berbagai contoh dari proses bisnis dalam perusahaan. Ya, jadi Anda bisa lihat ada pemesanan, pembuatan bon tagihan, pembelian bahan baku, dan seterusnya. Ini memang sesuatu yang mungkin kalau buat kalian yang belum berkecimpung dalam perusahaan tidak begitu familiar. Namun beginilah, ini semua boleh kita kategorisasikan sebagai proses bisnis di perusahaan.